saya menyebabkan ya, jadi ini mohon banyak bunga sebuntung dari pohon nanas. Indah berkah. Assalamualaikum mohon dibalas dengan bismillah mulai kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdetik, baiknya berapa? Cek. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara tabligh akbar ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya Islam. Yang kami hormati Ketua Pelaksanaan Tabligh Akbar Dr. Insinyur Haji Royhan Muhammad Aziz, Ketua Umum Dr. Haji Priyantono SPOT FISC dan jajaran pengurus organisasi penyelenggara, Ustadz dan Ustadzah yang kami hormati, serta tokoh masyarakat, serta seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, serta teman-teman yang saya muliakan. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada media partner untuk acara ini, yaitu Majelis Ibu Remaja Agama Islam dari Universitas Pertamina, serta sponsor, yaitu Al-Fatihah Center. Kami ucapkan selamat datang di acara tabligh akbar dengan tema Muslimin Muslimah dalam dua sayap peradaban Islam. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mega Aisyah dan rekan saya Bila Parasetia selaku pemandu acara yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baik, adapun rundown acara kita pada hari ini ialah dibuka oleh pembukaan, lalu akan dilanjutkan oleh tilawah, lalu ada sambutan kedua pelaksana dan sambutan kedua umum, lalu ada ceramah pertama dilanjut dengan ceramah kedua dokumentasi, lalu ditutup dengan penutupan. dan tak lupa untuk mengawali acara pada hari ini kita akan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadzah Raja Fatimah. Kepada Ustadzah dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم
Terima kasih kami ucapkan pada Fatimah Tuhan benar ayat kegaburan yang begitu indah. Semoga baik yang membaca mendengarkan mendapat manfaat dari ayat-ayat tadi baik dunia maupun di akhirat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi sambutan sambutan. Nah, sambutan pertama, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Dr. Insinyur Haji Royman Muhammad Aziz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ma'asyiral muslimin muslimat sidang tabligh akbar gabungan yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, sehat. Selawat dan salam dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta kita semua sampai akhir zaman. Yang kita hormati Ketua Umum Yayasan Masjid Istiqomah Simpruk Pertamina, Bapak Dr. Haji Briliantono, yang lebih akrab dipanggil Pak Tony. Beliau ada di sebelah kanan saya, dan juga perwakilan dari AFC Bapak Ustadz Ruhia, serta dari KIMI Ibu Farida, lalu ada dari Mirai Kak Rajib, dari Limnes Kak Alhaq, dan juga MC soleh-solehah kita Mardiansa dan Dian. Pada tabligh akbar kali ini merupakan pengajian gabungan. Kalau ibu-ibu kan sempat hadir bulan lalu ya, yang Maulid Umahat ya, yang ramai itu. Nah itu kan semuanya ibu-ibu. Nah kita mulai dengan metode baru, dengan pengajian model baru. Jadi ini adalah gabungan dari pengajian ibu-ibu yang biasa ada di hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Lalu kemudian ada juga kolaborasi dengan Universitas Pertamina. Jadi ada yang pakai baju ini Bu, itu mahasiswa Universitas Pertamina, Mirai, mereka menyebutnya Mirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai, ustadz, tuan-tuan guru dan tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, pengurus Masjid Istiqomah Pertamina Simpruk, dan seluruh panitia peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2024. Dan yang terpenting, saya cintai karena Allah dan sangat saya banggakan jemaah yang hadir pada acara ini, yang datang dari dekat maupun dari jauh. Hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kegiatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita
berbagai nikmat dan karunia. Di antaranya kita diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik tanpa peran serta apapun. Dan nikmat yang paling besar dalam hidup kita adalah nikmat iman dan Islam. Semoga Allah wafatkan kita sebagai orang-orang yang berserah diri, sebagai mukmin dan muslim. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, umat Nabi Muhammad memang semuanya harus semangat. Ya, umat Nabi Muhammad harus semangat, harus full semangat. Ya, kenapa? Karena senyum itu adalah ya, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Jadi kita harus senyum dulu. Ya. Senyum tertulis kepada saudaranya ya, sedekah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Masjid Istiqomah Sikrup, insyaallah khusus pada Ketua Umum Yayasan Ustaz Dr. Haji Indriantono. Afwan, saya tidak bisa menyebutkannya karena panjang sekali. Kalau sesuai dengan namanya dia brilian. Kita doakan semoga tenaga sehat. Kemudian yang saya hormati Ustaz Rehan, Dr. Insinyur Rehan yang beliau seperti juga tahu ya. Alhamdulillah kita tenaga sehat dan juga pada sesepuh sudah kita berjatuh, insyaallah. Betul ya, Ustaz Rehan beliau bagiannya untuk dan selalu juga kepada Bapak Ibu sekalian, satria yang hadir, Ibu pengurus majelis taklim yang luar biasa, dan Fatimah yang tadi sudah membacakan Al-Quran yang sangat indah sekali, dan memang semua dari Pertamina dan juga dari yang luar biasa. Semoga kebersamaan ini cek, oh ya, mau cek apa tes? Sekarang pakai mana gitu kan? Cek, tes gitu kan? Baik, ya, baik. Semoga kebersamaan kita dalam acara yang sangat spesial tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rehan dan juga Ustaz Indriantono. Ini sangat spesial karena semuanya berkolaborasi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebersamaan ini semoga kelak juga kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sih yang kita cari ya, mencari rahmat Allah kalau kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga semuanya telah mendapatkan syafaat dari Bapak Ibu hadirin para jamaah sekalian, saya sangat bersyukur dan berbahagia sekali pada hari ini turut hadir dalam acara yang Masya Allah luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ruhia, saya dari Al-Fatihah Center. Al-Fatihah Center ini adalah sebuah lembaga dakwah di dalam naungan Yayasan Pusat Dakwah Al-Quran yang fokus kepada perbaikan bacaan Al-Quran, khususnya adalah Suratul Fatihah. Kenapa Suratul Fatihah? Karena Suratul Fatihah ini
Jumhur ulama mengatakan ini adalah rukunnya dalam sholat. Maka pasti setiap kita umat Islam, pasti kita akan sholat dan pasti membaca surat Al-Fatihah. Begitu utamanya kedudukan sholat di dalam kehidupan beragama dan di dunia ini, sampai-sampai bahkan kelak amal yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholat. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika saat ini kita diberi keleluasaan, kelapangan, kemudahan untuk melaksanakan sholat. Tinggal mari kita tingkatkan kualitasnya. Jangan sampai sholat-sholat kita ada kurangnya atau rusaknya. Di antaranya adalah dengan adanya keterlibatan di dalam membaca suratul Fatihah. Oke, 3, 2. Zaman modern nggak pakai kertas, langsung. Yang laki-laki boleh duduk di bawah. Ayahku di sana. Sampai dikit. Oke. 1, 2, 3. 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, dari sana ke belakang. Sekia.
Insya Allah luar biasa sekali ya tausiah dari Ibu dan Budi. Hidayah adalah petunjuk dari Allah, sedangkan langkah yang kita ambil adalah dalam menerima petunjuk tersebut adalah bentuk tauhid. Penting untuk menjaga lisan, menjauhi ghibah, dan menutup aib orang lain sebagai bagian dari menjaga akhlak. Menahan nafsu termasuk dalam cara berbicara merupakan bentuk kedisiplinan dalam adab dan akhlak yang mencerminkan kesempurnaan sebagai seorang muslim. Dan terakhir mengutip dari tausiah Bunda Tuti tadi, utlubu ilma minal mahdi dan lahdi, mari kita selalu belajar dimanapun dan kapanpun. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda Tuti atas tausiah yang disampaikan, dan semoga apa yang beliau sampaikan menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut nih, selanjutnya ada jalan. Nah, untuk acara selanjutnya nggak kalah menarik nih, tentu saja tausiah dari Ustadz Insinyur Muhammad Turkon Al-Faruqi dengan tema yang tidak kalah luar biasa. Kepada Ustadz dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Selamat datang anak buah seorang ayahanda, Bapak Kiai Haji Furqon yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ayahanda dan ananda izin. Ayah dulu apa ananda dulu ini? Ananda dulu sebentar, boleh opening aja ya. Masya Allah, mohon izin ayahanda ya. Yang terhormat Ketua Pelaksana Kegiatan Tabligh Akbar Bapak Dr. Insinyur Haji Royhan Muhammad Aziz Muhammad Aziz, betul? Ayah mohon izin kalau salah minta dimaafkan. Yang kami hormati Ketua Umum Ayahanda Dr. Haji Berliantono SPOT FSIC
Duh, Bunda nggak tahu nih, saking banyaknya gelar ya keilmuannya, mana ayahandanya? Oh, Masya Allah, ibu-ibu udah dokter, Masya Allah. Ini di sini kalau ada yang sakit jangan khawatir, ada bapak dokternya, udah pakar lagi ya. Ibu-ibu sehat tidak? Ada yang batuk atau tidak? Ada yang sakit tidak? Ada yang sakit hati? Masya Allah. Ya, kalau sakit hati itu berdoa kepada Allah. Kalau sakit jasmaninya boleh ada air minum di sini ya. Teman-teman semua yang hebat-hebat ada sakit enggak? Jangan putus asa ya. Kalau yang sakit hati dan lepas aja. Ya, Masya Allah. Yang kami hormati segenap jajaran para pengurus Masjid yang mulia, Masjid Al-Istiqomah yang ada di sini semuanya insya Allah istiqomah. Yang ada di sini nggak ada yang galau, ya, nggak ada yang cemas, nggak ada yang gelisah. Yang hadir di sini semuanya adalah hamba-hamba Allah yang istiqomah. Istiqomah itu apa? Teguh pendirian. Lamun cek Sunda mah kita gedar keaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Biasanya kalau kita terkait dengan ibu-ibu, saya harus mengulangi sama. Tapi di sini karena Bunda Tuti tadi luar biasa menyemangati, jadi saya cukup sekali kesannya. Mudah-mudahan waktu kita habiskan untuk menyampaikan salam berkali-kali, tapi kemudian semangat kita masih terus ya di level yang masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahilladzi al-qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Tadi sudah diingatkan oleh panitia, oleh Bunda Tuti bahwa kita hadir di sini ini tersebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali kejadian kemungkinan yang membuat kita tidak bisa hadir walaupun kita masih ingin. Saya ingin hadir kembali, tapi kemudian tiba-tiba ada kejadian yang tidak kita duga, maka kita tertunda atau tidak bisa hadir. Semua itu mungkin tidak terpikirkan oleh kita, tapi itu ada dalam kehidupan kita dan tiba-tiba saja kita sudah hadir di sini sejak pagi. Saya dengar ibu-ibu tadi sudah sejak pagi, Masya Allah ya. Dan ini artinya semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka hal yang kecil saja bisa menghalangi kita dari apa yang sudah kita niatkan kita rencanakan. Pertama dan utama saya menyampaikan salam takdim ini kepada Ketua Yayasan Masjid Istiqomah atau Masjid Jami Istiqomah Simpruk. Seingat saya dulu nama Simpruk itu pakai K tulisannya. Kok sekarang jadi K? Simpruk. Saya belum tahu penjelasan ini ya. Apalagi ada perubahan ejaan gitu ya. Nah, tapi seingat saya kalau lewat sini, karena saya ngajar juga tuh di daerah Kebun Jeruk sana. Ya, Simpruk. Ini kok jadi pakai K? Simpruk. Dalam bahasa Arab itu kan kalau kiri sama kaf itu sudah berbeda maknanya.
Ya, karena apa namanya makharajul huruf itu bisa menentukan makna. Misalnya ini ibu-ibu ditanya nih, dari mana Bunda? Dari majelis taklim. Majelis taklim. Nah, kebetulan orang ini tahu bahasa Arab. Ibu-ibu, ya, bapak-bapak, jadi sekalian, kalau disebutkan majelis taklim itu berasal dari kata alim. Alim itu apa? Adabul alim. Artinya apa? Adab yang pedih. Jadi majelis taklim itu adalah masjid yang membuat kita menjadi pedih, sedih, berbengkak, terluka. Itulah majelis taklim. Kalau tidak majelis taklim pakai hamzah. Jadi di sana ini artinya kalau berkumpul semua sedih, kenapa? Saling menyakiti rupanya di dalam majelis itu. Karena majelis taklim. Kita pakai zaman suaranya. Nah itu dia. Ini ya. Cek. Nah, ya jadi majelis taklim Sama. Kalau kita jawab misalnya dari mana? Tadi alhamdulillah dari majelis taklim. Taklim. Sopan sih taklim. Artinya apa Bu? Taklim itu berasal dari kata kallama yukallimu taklima. Itu artinya ngobrol-ngobrol. Jadi semua ngobrol, gak ada ilmunya. Ngobrol sini, tak ada ilmunya. Itu majelis taklim, majelis ta'lim. Apa? Majelis taklim. Nah, tapi kalau kita tanya majelis ta'lim, coba kita baca nih. Majelis ta'lim, bukan taklim, bukan taklim. Coba taklim. Ta'lim. Ini belajar makharijul huruf. Ya? Nah, kalau majelis ta'lim itulah majelis yang tadi disebutkan oleh Bunda Tuti. Kalau ada orang yang menghadiri majelis taklim, ya, majelis di mana ada zikir di sana. Wa yatadarusuna bainahum, ya, yatluna kitab Allah, maka malaikat akan mengitari majelis tersebut. Ya, nggak kelihatan memang. Ya, yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Dan tadi sudah disebutkan juga, kita mengulangi saja ya. Yang menariknya lagi di majelis semacam ini, ya, itu disebutkan dalam hadis itu, ya. Dzakarallahu liman indah. Allah akan menyebut nama orang yang hadir di majelis semacam itu, ya, di antara makhluk-makhluk di langit. Jadi artinya apa? Menjadi selebritis langit, terkenal di langit karena sekedar duduk masuk majelis taklim, bukan majelis taklim atau majelis taklim. Ya, hati-hati kalau kita menyebutkannya, gitu ya. Ini satu pelajaran yang mudah-mudahan kita nanti bisa menambah yang bakal di forum kita. Ya, kemudian yang berikutnya kepada Dr. Haji Priyantomo Sunero atau kita kenal dengan Pak Kon. Nah, kemudian juga ada sebenarnya senior saya, ya, Insinyur Martiono Hadianto. Ini benar senior saya. Mohon maaf ibu sekalian, saya walaupun jadi dai seperti ini, kalau ditanya saya memang dulu, ya, jadi saya ingin singkat atau saya coba rangkumnya. Yang pertama, ya, marilah kita kembali kepada pangkal kemuliaan kita. Pangkal itu ada di Al-Quran As-Sunnah. Tadi saya mengutip ayat dalam surah Al-Waqiah. Oleh ibu, apa soal Al-Waqiah? Jangan lupa apa soal Al-Waqiah. Tadi baca Quran. Biasanya kalau ini utama kan Al-Waqiahnya apa? Tidak lupa Al-Waqiah. Dari Al-Waqiah dari Al-Waqiah. Tidak sampai bayangin kapan dengan selesai. Jadi kira-kira ya. Nah, itu pada ayat yang sekian nanti akan didapatkan fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang ada di langit. Wa innahu laqasamun la ta'lamun 'alaih. Ini adalah sumpah yang besar sekali. Innahu laqur'anun karim. Sumpah ini Allah ambil karena ini menunjukkan kebesaran Quran.
Di kita di tempat yang dia kerjakan tidak ada satu pun yang bisa menirunya, tidak ada satu pun yang bisa menghack ya, kalau bahasa sekarang, bahasa muda sekarang, tidak ada satu pun yang bisa menghack Al-Quran ya. La yamassuhu illa mutahharun, dan tidak ada satu pun yang bisa mengaksesnya kecuali mereka yang tersucikan. Tadi melakukan toharo, mensucikan hati, itu tuh yang jadi Quran. Yang kedua, hidup cuma sekali, adik-adik sekalian ya, terutama yang masih muda-muda. Hidup cuma sekali, ya. Jadi kata Khairul Anwar, ya, sekali atau kemudian ya, berarti sesudah itu mati. Hidup cuma sekali, maka niat sejak sekarang jadi orang kaya. Ya. Ya Allah sengaja, kalau misalnya dilaporkan, gak bisa mau kita laporkan sama-sama ini. Yuk, sengaja aku, gitu ya, niat karena Allah ingin jadi orang kaya, lillah ta'ala. Kalau sekiranya boleh diniatkan, silakan diniatkan. Harus, kenapa? Tadi dua golongan dan kedua-duanya berkolaborasi. Niat jadi orang kaya, kalau maksudnya gitu ya Allah. Sekiranya kekayaan yang kau anugerahkan melimpah ruah sehingga aku bisa membuana keliling dunia. Kemudian saya bisa berbagi kepada banyak orang. Saya bisa mendirikan banyak perusahaan. Itu mengantarkan aku ke surga ya Allah. Mudahkan aku jadi orang kaya. Ada syarat yang mengantarkan aku ke surga. Ada yang banget tuh ya, kaya dan masuk surga. Itulah Islam. Jadi dua golongan ini kita perlu tanamkan sejak sekarang. Sejak usia ini, kamu jadi apa nak? Dari dokter, boleh. Kalau dokter, ilmu dari mana? Dari Quran. Kalau ini berarti Al-Quran, asisten. Tapi kemudian jadi dokter, boleh. Kamu? Kalau saya bisa jadi, bisa kan? Ketupat. Bisa ketupat. Bisa ketupat ini jangan sembarangan. Ini kita sering sekali orang Indonesia yang kurang pede. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, negara yang paling besar penghasil rokok di muka bumi. Penghasil rokok di muka bumi. Nanti kita punya berbagai, kalau saya sudah begitu, ratusan jenis rokok, keripik, peyek dan sejenisnya. Itu artinya apa? Kita harus bangga. Bangga untuk ekspor ke Ukraina, ya, kita ekspor ke Rusia supaya mereka menikmati rokok kita, keripik kita, jika kita menjadi raja rokok di dunia ini. Iya, harusnya begitu. Coba lihat tuh, yang namanya kacang Garuda. Coba kacang tuh jadi konglomerat. Ya, jadi jangan asal sepeda ini. Ini penting sekali ya. Saya ingin membangun rasa percaya diri kita. Walaupun kita bangsa rokok katanya, jangan kita merasa kemudian rendah. Ya, kita harus pede bahwa kita adalah penghasil rokok dengan varian paling banyak di muka bumi. Ya, rokok, keripik, peyek, apa lagi? Ya, bahannya macam-macam. Singkong, ya, beras, ketan, apa lagi? Terigu, macam-macam. Itu Indonesia. Dan cuma satu-satunya negeri penghasil rokok itu yang paling besar di Indonesia. Nah jadi artinya apa? Niatkan sejak sekarang. Apa ini yang harus saya bisa? Kalau perlu tadi, coba ambil ini kesempatan usaha rokok ini. Jadi penghasil rokok dengan karya terbesar. Jadi kita punya namanya itu mall rokok. Kemudian perang bayangkan mall rokok isinya rokok aja gitu. Ya. Rokok apa saja, gitu. Kan keren gitu. Jadi kalau datang Perdana Menteri apa gitu dari luar negeri kan, I would like to invite you to come to our very special mall in Indonesia. There is no other mall like this in the world. Ya, this is the only one. Ya, oh ya, saya sangat tertarik. Mungkin kata orang itu kan, ya, di awal kan mall rokok, isinya rokok semua, rokok kayak apa sebagainya. Dan pedagang-pedagang pasti kalau rokok itu pasti pedagang-pedagang pasti menang. Nah itu luar biasa, itu peluang ya kira-kira. Oke, jadi yang kedua adalah orang yang kaya tapi berinfak, dan keduanya berkolaborasi. Ya, dan mudah-mudahan kalau ini kita rintis sejak sekarang, insya Allah 5-10 tahun atau di era Indonesia Mas, nanti kita tidak kaget Indonesia menjadi the leading nation in the world. Ya, karena apa? Karena kita punya anak-anak yang Qur'annya dahsyat. Dan mereka orang-orang yang begitu mampu ekonomi, sehingga mereka pede, mereka percaya diri,
Mereka menjadi orang yang tidak terlibat dengan mudah, karena mereka adalah orang yang bahkan tangan di atas. Wal yadul ulya khair min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kita biasakan tidak sekarang. Kita biasakan itu kalau semua ini kami di Al-Fatihah Center ini. Ya, itu kami biasakan tidak boleh meminta. Ya, bahasa tidak boleh berbahasa meminta. Kita harus bahasa yang menolong. Karena dengan seperti itu kita tangan di atas. Nanti Allah punya cara untuk menolong kita. Allah punya cara. Tadi saya katakan contoh cara tadi itu. Dia tidak sangka ada orang yang berkadung-kadung ini. Mau tahu nggak tadi besarannya berapa? Tahu nggak tadi besarannya berapa yang merah-merah tadi? 50 juta. Coba kita 10 juta. Bukan sekali 12 yang mengalami seperti ini. Itu artinya dia bisa dapat dana. Pasti besar dong. Dia bisa tidak tenangnya. Tapi kita bingung kita, pingsan kita langsung. Gitu ya. Kira-kira gitu. Baik, saya kira tercukupkan sampai di sini. Ya, semoga Masjid Istiqomah, pengurusnya, jemaahnya, ya, jadi tempat di mana dibenihkan ya cahaya Al-Quran. Lahirlah orang-orang masyarakat anak muda yang mereka menjadi dua golongan, yang mereka ini akan menjadi dua sayap yang membawa kepada Islam masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, saya untuk bahan yang disampaikan mungkin sedikit mungkin dari disampaikan itu juga kalau saya jadi kita sebagai seorang muslim yang menyampaikan meskipun itu sampaikan kegiatan dan semoga setelah kita selesai dari majelis ini kita dapat meraih buah dari golongan tadi justru baik kita menjadi seorang yang ahlul Quran atau menjadi orang yang kepala kaya yang berinfak di jalan Allah dan semoga kita selalu istiqomah dalam jalan kebaikan. Sekarang kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Rubak atas ilmu dan wawasan yang telah disampaikan dan mungkin dengan berakhirnya sesi ini berakhir pula sesi ceramah kita pada hari ini. Semoga setiap ilmu yang kita dapat dapat membawa keberkahan dalam hidup kita semua. Amin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kita menutup acara ini ada satu momen penting yang boleh kita lewatkan, yaitu sesi dokumentasi bersama. Untuk itu kami mohon kesediaan ibu-ibu dan bapak-bapak serta teman-teman semua untuk tetap berada di tempat dan mengikuti arahan dari tim dokumentasi agar sesi itu berjalan lancar. Silakan tim dokumentasi. Oke, Pak Ustaz dan para rekan bisa maju posisi. Mungkin sebelum presentasi kita ada doa bersama dulu. Di mohon Ustaz Rumian bisa membantu ke doa. Baik, kita tunjukkan diri kita doa. Mudah-mudahan suatu pelatihan ini menjadi wasiat. Lahirnya wa kulliyatin salihah al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك وذريتنا وأزواجنا وأصحابنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مقيمين الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا وارزقنا من الثمرات واجعلنا من الشاكرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارحمنا وعلمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حتى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا الله أهلنا وذرياتنا وأزواجنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا يا الله من أهل القرآن. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الإنفاق. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الإنفاق. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الله العزيز الغفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mungkin bisa menggunakan terlebih dahulu. Boleh. Bisa.